Halo guys, lagi heboh nih. Gibran terlihat kesal pada saat ditanya oleh wartawan terkait dengan jet pribadi yang dipakai oleh Kaisang, dan bahkan Gibran memberikan ancaman terhadap wartawan yang bertanya. Saya kira aura otoriternya Gibran sudah mulai terlihat. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak seperti apa videonya dan bagaimana respon netizen terkait dengan ancaman Gibran terhadap wartawan. Ya. MOU yang dimaksud itu profesional antara MOU Shopee, Teknopark sama Shopee, nggak ada yang kayak gitu ya. Oke, berarti untuk lokasi saja ya Mas ya? Berarti kan saja ya Mas ya? Berarti kan Wah, Gibran. Kan di sini para wartawan itu tugasnya hanya menanyakan saja, memastikan saja apakah pesawat itu miliknya MOU Shopee atau tidak. Kalau memang tidak pun, tolong dijelaskan dengan baik, bukan dengan cara mengancam para wartawan-wartawan seperti itu. Anda ini pejabat negara, jangan sampai Anda anti kritik. Dari sini saja kita bisa menilai nih orang anti kritik. Ditanya baik-baik kok jawabnya seperti itu. Tolong dijaga ucapanmu itu. Seorang wartawan tugas pers yaitu memastikan saja, jangan baper, Gibran. Ingat itu, jangan baper. Ini kalau begini wataknya udah hampir sama nih kayak bapaknya nih. Ketika ada putusan MK bilang, ya tanyalah MK-nya. Ada keputusan MA bilang, ya tanyalah MA-nya. Kalau ada kesenjangan hukum bilang, ya tanyalah penegak hukumnya. Sama tuh. Ya. Yang anehnya, pas ini nih cuitan Fufafa ini nih, yang klarifikasi malah istana. Orangnya malah bilang kayak gini, ya tanya yang punya akun lah. Masa tanya saya, anjing, sama pisan kayak bapaknya. Sialan. Pas masalah jet pribadi juga, yang klarifikasi siapa? KPK. Yang dimintain klarifikasi siapa? Pelapornya. Yang klarifikasi lagi siapa? Kominfo. Gila. Bapaknya nih standar gandanya nih ya. Dia yang rancang undang-undang pelemahan KPK. Dia juga yang teriak-teriak kalau DPR harus mengesahkan RUU perampasan aset. Gila. Nah ini negara. Udahlah, dua orang abang ade ini emang gak becus. Orang-orang ngelunjak lagi. Abangnya jabatannya udah deket banget sama presiden, adenya pengen dipaksain lagi jadi gubernur. Apa coba? Mereka berdua juga kalau nggak ada bapaknya juga jadi apa sih? Yaelah, cuman mas-mas muka melas biasa itu. Siapa coba orang yang dengan ikhlas mau dipimpin sama dua orang gak jelas kayak gini? Siapa coba? Terus orang bilang biarin aja dia naik, terus kita gak usah ada yang milih. Ya elah, lu pikir dia bakal main adil gitu? Lu pikir dia bakal ngikutin aturan? Dia pasti akan tetap menang, gue yakin. Kalau emang dia maju secara adil, gue yakin satu pun orang Indonesia gak bakal ada yang milih dia. Yakin gue. Abangnya aja menang karena dibantu MK doang kan. Pas menang sosok nempelin foto anaknya yang berinisial D itu ke buku-buku. Ya gini loh, dia itu IPK di kampusnya aja 2,3. Itu lu suruh mimpin orang begitu, orang tuh adenya juga ampun, ngurusin pisang aja nggak becus, bisnis juga bangkrut, bisa maju karena dibantu MA doang. Mana sekarang lagi enak-enakannya antai di Amerika, lagi apaan coba kelakuan kayak gitu? Dia nggak malu sama bapaknya tuh presiden loh. Sumpah kalau ada orang yang secara jujur milih tuh orang dan emang pengen dipimpin sama itu orang, itu adalah orang Indonesia yang sorry kalau gue terkesan agak kebawa emosi ya, tapi memang udah ngeselin banget. Si abangnya yang berinisial G dan adeknya yang namanya terdiri dari 7 huruf ini udah ngelunjak banget gitu. Lu tau mereka kan? Udahlah, semua orang pasti udah tahu gue ngomongin siapa. Gue ngomongin George Bush dan Jeb Bush. Abang ade nggak becus dari Amerika gitu. Maksud gue, George W. Bush itu presiden. Makanya tadi gue bilang jabatannya deket banget sama presiden kan. Karena ya memang dia presidennya, kurang deket apa. Dan adenya gue bilang dipaksain jadi gubernur. Karena emang adenya dia itu, si Jeb Bush itu adalah gubernur Florida. Ya kenapa sih harus dua-duanya menjabat kayak gitu? Kayak dipaksain banget gitu loh. Dan kenapa gue bilang kalau nggak ada bapaknya mereka hanya dua mas-mas bermuka melas? Karena emang muka mereka agak melas, lu bisa cek. Dan memang karena bapaknya mereka itu presiden Amerika yang sebelumnya. Makanya gue bilang nggak bakal ada orang Indonesia yang mau dipimpin sama mereka. Karena kan mereka bukan orang Indonesia, mereka orang Amerika ya kan. Dan abangnya si George Bush ini emang dia menang dibantu MK doang. Karena MK di Amerika itu singkatan buat mind control, pengendalian pikiran. Ya kan dia nggak bakal bisa menang jadi presiden kalau dia aja nggak bisa ngendaliin pikirannya sendiri ya kan. Dan kenapa gue bilang dia naruh foto anaknya di buku? Karena emang anaknya George Bush yang namanya Jenna Bush itu ada beneran loh, buku-buku yang depan itu mukanya dia tuh ada, lu bisa cari. Dan gue nggak salah-salah nuduh waktu gue bilang IPK dia 2,3, lu bisa cek di Google. Emang IPK George W. Bush itu pas kuliah itu 2,35. Emang gue
orang pas kuliah dulu. Dan adeknya kenapa gue bilang ngurus pisang aja gak becus, karena emang ada kejadian Jeb Bush lagi naik panggung terus dia nggak ada kulit pisang, itu kan gak becus hitungannya. Dan pas gue bilang bisnisnya juga bangkrut, karena emang Jeb Bush ini pernah berbisnis di Wall Street, ya kan namanya Wall Street kan kadang untung banget, kadang bangkrut kan kayak gitu. Abis itu nih, kenapa gue bilang dia bisa maju karena dibantu MA? Karena MA itu kan dibaca ma. Nah, ma itu di Amerika adalah bahasa slengean untuk nyokap, mama gitu loh. Ya kan orang siapa sih yang bisa maju kalau nggak ada dukungan dari mamahnya, kan gitu maksud gue. Makanya gue bilang sekarang dia lagi enak-enakan di Amerika, karena emang ya mereka berdua ini emang orang Amerika gitu. Intinya gini, yang gue bahas itu George W. Bush dan adeknya Jeb Bush. Itu doang yang gue bahas, gue nggak bahas kakak beradik yang lain. Jadi kalau menurut lu ada kakak beradik yang mirip kayak gini, kalau menurut lu ada, nih kalau doang nih, bukan beneran ada, belum tentu. Ini baru kalau gitu, kalau yang namanya kalau kan bisa ada bisa enggak. Intinya kalau ada menurut lu kakak beradik yang mirip kayak gini, itu tandanya nih by the way kalau doang ya, bukan beneran ada loh ya. Ini hanya kalau gitu loh, bukan udah terbukti ada yang kayak gini di tempat lain, bukan. Ini baru berandai-andai ibaratnya. Tapi kalau ada emang kakak beradik lain yang kayak gini, ya gue nggak ngomongin mereka, gue hanya ngomongin George W. Bush dan Jeb Bush. Ngomong-ngomong, ada yang punya link jual parfum nggak buat jaga-jaga aja? Gue takutnya dapat bini yang bau ketek. Ngeri. Kita tidak iri ya, Mas Gibran, Mas Kaisang. Sebagai putra presiden, kami sangat amat menghormati Anda berdua. Tetapi hukum di Indonesia itu menganut prinsip equality before the law, ya. Jadi ada persamaan di depan hukum tanpa ada kecuali, termasuk presiden, apalagi cuma anak presiden. Itu ya. Dua hal yang Anda pertontonkan ini soal etika dan soal kepatutan. Mas Kaisang pulang dari luar negeri itu melalui bandara Solo dan tidak melakukan atau tidak melewati proses pemeriksaan yang normal ya, baik imigrasi maupun bea cukai sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mas Kaisang, Anda boleh lihat ketika TKW atau TKI ya yang kembali ke Indonesia atau warga negara biasa yang keluar negeri dan pulang ke Indonesia, itu mereka antri berjam-jam untuk diperiksa, dicek sampai dalam proses kelelahannya. Ada yang lapar, ada yang kondisi sampai sakit, itu benar-benar melewati proses pemeriksaan yang luar biasa, melelahkan gitu ya Mas. Saya kiranya Anda harus memberi contoh yang baik kepada rakyat Indonesia, karena Anda adalah putra presiden. Itu saran saya kepada Mas Kaisang ya. Kemudian pada Mas Gibran, Mas, Anda sudah menjadi wapres terpilih ya. Kita menghormati Anda dan tentu saja kita berharap Anda menjadi teladan bagi anak-anak muda ya. Saya mau bicara soal etika. Anda sudah menjadi wakil presiden terpilih dan Anda mengantarkan beberapa paslon ikut daftar di pilkada, itu bukan, bagi saya sih bukan soal sikap politik, tapi soal kepatutan ya. Idealnya Anda tidak harus mendampingi, apalagi Anda bukan pimpinan partai ya. Pak Prabowo itu presiden terpilih juga ketua umum partai. Kalau Pak Prabowo mendampingi masih masuk logika saya ya, tetapi karena dia ketua umum partai dan merekomendasi, sementara Anda bukan ketua umum partai, Anda juga anggota partai yang ya konon kabarnya di PDIP sudah diberhentikan gitu ya. Nah, idealnya Anda tidak mendampingi calon siapapun ya, karena itu soal etika, soal kepantasan. Itulah penting, matang sebelum menjadi pejabat publik ya. Matang secara moral, matang secara etik. Ya, kemudian kesantunan itu harus tidak sekedar dipraktekkan dalam soal menyapa, bertutur sapa, tetapi juga dalam soal action ya. Yang paling penting adalah pemahaman tentang kepatutan itu ya. Bagaimana Anda menempatkan sikap yang sepatutnya sebagai seorang wapres terpilih. Apa yang Anda pertontonkan yang mendampingi calon mendaftar itu tidak patut dan tidak etik menurut saya. Yap, itulah berbagai komentar pedas dari para netizen. Saya kira cukup menohok, dan tentu kalau kaum 58% menyaksikan video ini, pasti mereka akan kejang-kejang lagi. Dan juga Gibran semakin kesini semakin menunjukkan karakter aslinya, dan membuat kita semakin yakin bahwa si pemilik akun Fufu Fafa ini betul adalah Gibran, karena sesuai karakternya yang sama-sama emosional seperti video yang ada di awal tadi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya up, dan semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.